Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahma dari kelas 2 MPI A2 ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama, periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi empat periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sampai dengan filsafat abad 21 sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan A. Nama atau istilah dari empat periode tersebut. Jawabannya, nama atau istilah dari empat periode tersebut adalah: pertama, zaman Yunani; kedua, zaman patristik dan skolastik; yang ketiga, zaman modern; yang keempat, zaman sekarang. Yang B, awal dan akhir dari empat periode tersebut. Ciri-ciri khas pusat objek kajian filsafat dan empat periode tersebut adalah: zaman Yunani kuno, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 SM yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles. Yang kedua, zaman pertengahan. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu skolastik Islam dan skolastik Kristen. Akhir dari zaman pertengahan yaitu pada masa skolastik Kristen, karena pihak gereja membatasi dan melarang para filsuf dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak lagi berkembang. Ketiga, zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai dengan era kelahiran kembali kebesaran manusia berpikir. Proses melahirkan kembali ini menjadi pada abad ke-15 sampai 16. D. Zaman modern. Zaman modern atau zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Yang C, ciri khas pusat objek kajian filsafat dari empat periode tersebut adalah: yang pertama, secara umum ciri khas dari filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Yang kedua, ciri khas dari filsafat abad pertengahan yaitu munculnya suatu pemikiran yang sangat berbeda pada zaman dahulu. Zaman abad pertengahan ini ditandai dengan munculnya para ilmuwan yang membahas tentang ketuhanan. Pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman yaitu filsafat pemikiran agama. Yang ketiga, ciri khas filsafat pada masa Renaissance adalah rasionalisme yang menetapkan kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Yang keempat, ciri khas filsafat modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. 3. Pertanyaan yang D. 3 orang filsuf yang hidup populer pada masing-masing periode tersebut dan serta pemikirannya. Jawaban: 1. Zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani. Pemikirannya: Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh indera. Seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran
kita melalui dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar, lihat, dan rasakan. B. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Pemikirannya justice dalam ideal state, kemajuan dalam ideal state tergantung pada division of labor yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Setiap orang mempunyai sifat tidak sama sehingga bidang pekerjaan yang diminati berbeda. Yang B. Galileo Galilei. Pemikirannya ini bersikeras pandangan yang heliocentris adalah yang benar, di mana matahari menjadi pusat alam semesta dan bumi hanya sebuah planet dari banyak lainnya yang mengitari matahari. C. René Descartes. Pemikirannya ia percaya bahwa seluruh dunia kecuali Tuhan dan jiwa manusia berpotensi secara mekanik. Karena itulah René Descartes percaya semua peristiwa dapat dijelaskan melalui percobaan-percobaan ilmiah, sehingga ia menolak berbagai bentuk sihir, astrologi dan tahayul dan lainnya. Zaman modern. A. Spinoza. Pemikirannya, Spinoza memiliki beberapa pemikiran, diantaranya adalah teori substansi tunggal yang menanggapi masalah Descartes tentang masalah substansi antara jiwa dan tubuh. B. Immanuel Kant. Pemikirannya, ia menganggap kesalahan terbesar dari filsafat empirisme dan rasionalisme adalah tidak menyelidiki dulu sejauh mana kekuatan sekaligus batasan kemampuan akal manusia dalam memperoleh pengetahuan yang selanjutnya begitu sama dijadikan sebagai konsep ilmu yang diyakini kebenarannya. C. Johann Locke. Pemikirannya, ia menolak teori dari rasionalisme yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal rasio yang dimunculkan oleh Descartes. Teori ini disebutkan dengan teori tabula rasa. Zaman abad pertengahan. A. Agustinus. Pemikirannya, menurut Agustinus, ajarannya itu bersifat teokratis. Maksudnya adalah bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan kedudukan negara yang dipimpin oleh raja. B. Thomas Aquino. Pemikirannya, ia menyatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, maka mereka harus hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya itu. C. Marsilius. Pemikirannya, menurutnya terbentuknya negara tidak semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena adanya perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. 3. Zaman abad Renaissance. Leonardo da Vinci. Pemikirannya, aku percaya manusia akan terbang dan aku dasarkan asumsiku ini pada fakta bahwa Tuhan memberi kita pikiran yang mampu mengimajinasikannya. Segala yang bisa diimpikan akan dapat diwujudkan suatu waktu. Siapapun yang mengatakan sebaliknya berarti orang bodoh. Soal yang kedua. Salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat.
sehingga pada periode ini bermunculan para filsuf Islam atau filosof Muslim. Anda tuliskan dan jelaskan. A. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Jawaban. Abad pertengahan merupakan sebuah periode panjang sejarah Eropa, termasuk Prancis. Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi dan sebagainya. Sejumlah peristiwa sosial abad pertengahan tersebut terdapat dalam novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan dengan menerapkan sosiologi sastra Alan Swingewood sebagai pendekatannya. Berbagai pengaruh penyimpangan kekuasaan agama yang terdapat dalam novel dianalisis dengan memanfaatkan teori kekuasaan Lord Acton dan teori teokrasi Agustinus. Berdasarkan penelitian, penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan disebabkan oleh penggunaan kuasa yang tidak terbatas dari para penguasa. Dalam pembahasan disertakan pula analisis mengenai bentuk dan teknik pengarang dalam mengkritik penguasa abad pertengahan. Tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan menyebarkan pengaruhnya melebihi pengaruh gereja. Oleh karenanya, pada masa ini tidak banyak penghasilan tokoh-tokoh berpengaruh terutama untuk berkembang ilmu pengetahuan modern. Masyarakat hanya mengandalkan teori lama yang diperbolehkan oleh gereja. Bahkan tidak sedikit hasil-hasil pengetahuan yang dianggap sebagai sihir dan akan menyesatkan jiwa manusia oleh gereja. Pada masa itu, orang-orang Eropa tidak memiliki visi yang jelas untuk membangun peradaban mereka. Semua orang tanpa terkecuali dituntut untuk selalu berpegang pada dogma-dogma gereja dan terdapat larangan untuk bertanya mengenai berbagai hal. Yang B. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof Muslim pada saat itu? Jawab. Dalam sejarah pertemuan Islam kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru, dalam abad pertengahan filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disalur seperlunya disertai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Dua imperium besar pada masa itu yakni Abbasiyah dengan ibu kotanya Baghdad dan Umayyah dengan ibu kotanya Cordova menjadi pusat peradaban dunia yang menghasilkan banyak orang bergelut dalam dunia kefilsafatan. Untuk mengetahui sejarah perkembangan filsafat Islam, Pertanyaan yang C. 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Pertama, Al-Kindi. Pemikirannya 1. Agama dan filsafat. Kedua, logika dan epistemologi. Ketiga, kosmologi. Keempat, filsafat dan hidup sesudah mati. Yang kedua, Al-Farabi. Pemikirannya 1. Ontologi. Kedua, metafisika teologis. Ketiga, kosmologi. 4. Psikologi. 5. Filsafat politik. 3. Ibnu Sina. Pemikirannya pertama, kosmologi. Kedua, psikologi. Keempat,
Ibnu Rashid, pemikirannya agama dan filsafat. Kedua, kadimnya alam. Ketiga, gambaran akhirat. Keempat, pengetahuan Tuhan. Kelima, Al-Ghazali. Dalam membahas penciptaan alam semesta, Al-Ghazali menolak konsep para filosof yang mengatakan bahwa dunia ini kekal dan diciptakan lewat proses emanasi dengan bahan dasar yang bersifat kekal dan yang secara terus-menerus mengambil bentuknya yang berbeda. Pertanyaan yang ketiga, Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau dilarang, sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Filsafat dalam pandangan Islam atau digunakan filsafat dalam Islam ada dua pandangan. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak, pendapat yang menyatakan setuju. Alasannya adalah karena manusia mempunyai akal dan dengan akalnya manusia diminta untuk berpikir tentang apapun yang terjadi di muka bumi untuk menambah keyakinan akan kekuasaannya. Sedangkan pendapat yang tidak setuju menyatakan alasannya bahwa dalam filsafat yang dikedepankan adalah akal dan pasti menyebabkan meninggalkan Al-Quran dan hadis. Filsafat bukanlah hal-hal yang dilarang dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran mengajarkan untuk berpikir dan berfilsafat sebagai mana Quran surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Dan ada berapa ilmu filsafat yang dilarang oleh agama, yaitu filsafat yang menyebabkan pengingkaran kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, dan takdir. Soal yang keempat, idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu, bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat, idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawab. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran akal atau jiwa, dan mungkin benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Spinoza, Leibniz, Berkeley, Immanuel, Fichte, Schelling, dan Hegel. Yang B, materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari kaos, kata Hegel. Kacau balau yang mengatur bukan lagi balau, namanya itu Tuhan. B, materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Padahal pada hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga. C, materialisme mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. Padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar itu sendiri, yaitu Tuhan. D, materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximenes,
Anaximandros, Thales, Demokritos, Thomas Hobbes, Lemaitre, Feuerbach, Spencer, dan Karl Marx. Soal yang kelima. Rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya, mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya, Anda kritisi ide atau pemikiran kedua aliran tersebut. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya, serta jangan lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawaban. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio maka mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu adalah pemikiran, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Berdasarkan yang pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya, sehingga nantinya ada perbedaan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapat tadi. Namun demikian rasio juga tidak bisa berdiri sendiri, ia juga butuh dunia nyata, sehingga proses pemerolehan pengetahuan ini ialah rasio yang bersentuhan dengan dunia nyata di dalam berbagai pengalaman empirisnya. Maka dengan demikian, seperti yang telah disinggung sebelumnya, kualitas pengetahuan manusia ditentukan seberapa banyak rasionya bekerja. Semakin sering rasio bekerja dan bersentuhan dengan realitas sekitar, maka semakin dekat pula manusia itu kepada kesempurnaan. Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Namun demikian, aliran ini banyak memiliki kelemahan karena pertama, indera sifatnya terbatas. Kedua, indera sering menipu. Ketiga, objek juga menipu seperti ilusi atau fata morgana. Dan keempat, indera dan sekaligus objeknya jadi kelemahan empirisme ini karena keterbatasan indera manusia, sehingga muncullah aliran rasionalisme. Rasionalisme, kelebihan mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kelemahan doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Cara memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikiran filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Yang kedua, empirisme, kelebihan pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya, indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu indera, dan objek sekaligus. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, dan de Spinoza, Leibniz, Christian, dan Blaise Pascal. Tokoh-tokoh aliran empirisme antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume,
Kruger Kelly, Herbert Spencer, dan Roger Bacon. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jawab dan saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.